Time and Space paragraf 1 yang sudah dicatat sejak tahun 60-an dalam Konsili Vatikan pertama. Harapan, kegembiraan, sukacita dunia, kegembiraan dan keprihatinan dari dunia adalah kegembiraan, harapan dan keprihatinan anak-anak Allah gereja. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas gereja yang megah ini. Tetapi gereja bukanlah batu yang mati. Gereja adalah kita semua. Kita semua menjadi kediaman dari Kristus, Allah yang Maha Rahim, yang berkenan tidak malu untuk belusukan ke dunia ini, merasuki jiwa dan raga kita, yang karena itu kita didamaikan dengan Allah. Dalam bacaan pertama tadi, kita didamaikan karena sesungguhnya kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Kita fana, terbatas, kita serba rapuh. Dalam seluruh usaha apapun kita gampang seperti lalat, tergoda, bahkan melekat pada kejahatan. Tetapi seluruhnya itu dihapus oleh Kristus karena Allah penuh kasih Maha Rahim. Karena kebaikannya kita diberikan Putranya sendiri menjadi penebus kita, dan bukan sekedar menjadi penebus, dia memberikan jiwa raganya untuk menjadi santapan dan minuman kita, dan karena itu hadir di dalam diri kita, meresap dalam sumsum tulang sumsum kita, dan karena itu dia manjing menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan kita, karena dia adalah kepala dan kita tubuhnya. Sebagai tubuh tanpa kepala, kita hanyalah jasad, warna tak berguna, mati. Tetapi dalam kesatuan dengan kepala, yakni Kristus, kita hidup karena kerahiman Allah. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Kristus yang adalah ungkapan isi hati Allah, yang menjadi latihnya, menjadi sabdanya, yang adalah logos menurut istilah filsafat, menurut para istilah yang sangat dipahami oleh para Romo. Alat pikir, budi Allah itu keseluruhannya mewujud dalam diri Kristus, sawiji di dalam diri Kristus yang merupakan logos Allah, pikiran Allah, dan latihnya, sabdanya, dan pakertinya, itu menjadi sawiji, menjadi putra yang lahir ke dalam dunia menjadi manusia. Dia adalah Allah yang tidak seperti dipikirkan oleh kakek nenek moyang kita zaman dulu, yang mengerti Yang Maha Kuasa itu sebagai yang harus diberi sesaji, lengkap dengan segala persyaratannya. Kalau kurang satu saja persyaratannya itu, rokok jambu misalnya. Dulu kan kita mengenal kakek nenek moyang kita, memberikan ingkung, memberikan apem, memberikan rokok, memberikan sirip pinang, memberikan macam-macam, ditaruh di atas
wastafel atau di rumah kita. Saya masih mengalami kakek saya melakukan itu setiap Kliwon, entah Selasa atau Jumat. Kalau kurang saja satu persyaratan yang di atas sana murka, mengirim paket blok. Orang Batak tidak tahu apa-apa. Mengirim bencana, mengirim malapetaka. Ada saja anggota keluarga yang nanti akan entah mengalami kesusahan atau kecelakaan atau kebangkrutan dan seterusnya, karena sesajinya kurang saatnya. Di sana itu minta, bahkan yang terbaik. Bangsa-bangsa di sekitar Israel mengerti juga seperti itu, dan karena itu Abraham pernah tergoda untuk mempersembahkan anaknya yang sudah sekian puluh tahun. Sampai usia 90 tahun baru dapat Ismail. Sampai usia 100 tahun baru dapat Ishak. Itu pun harus dikorbankan. Karena bangsa-bangsa di sekitar Israel mengerti Allah itu maha kejam, penuntut yang harus meminta korban. Syukurlah Abraham bijaksana, mengerti dengan baik Allah kita itu maha rahim, Yahweh itu pengasih dan penyayang. Bukan Ismail, bukan Ishak. Entah apapun perbedaan pandangan kita dengan saudara dan saudari Muslim, tapi bukan Ismail, bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi domba. Allah sendiri mengganti korban itu dengan domba karena Allah menyayangi manusia. Siapapun itu disayangi dengan kasih yang tanpa batas, tanpa pamrih, yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Allah berkorban untuk kita, bukan menuntut korban. Allah mengorbankan dirinya, rela mati di salib. Allah yang demikian dimengerti oleh gereja kita. Mungkin orang lain mengatakan opo tumon, Allah kok mati, Allah kok mengorbankan diri, Allah yang maha kuasa kok rela kalah dengan manusia. Tetapi Kristus yang mengerti latih dan budi milik Allah itu yang keseluruhannya diungkapkan dalam sabdanya. Dan karena itu maka seluruh kepenuhan Allah, Santo Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat kepada orang-orang Ibrani, mengatakan seluruh kepenuhan Allah tinggal di dalam Kristus. Dan karena itu Kristus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Apa yang ada dalam pikiran, dalam kata-kata, dalam tindakan Allah, itulah juga yang dilakukan oleh Kristus. Karena Kristus dan Allah sawiji. Dan demikian halnya dengan Roh Kudus yang bukan hanya Roh Kristus, bukan hanya keluar dari Kristus, bukan hanya kebenaran yang dijanjikan oleh Kristus untuk mengajar kebenaran dan tidak mengajar apapun selain apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia adalah keluar dari Bapa dan Putra. Dan karena itu juga sawiji, satu kesatuan tak terpisahkan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tiga pribadi Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang kita imani, dan marilah kita jadikan dasar kehidupan kita. Kita hendaknya punya pikiran positif terhadap siapapun, tanpa a priori apapun, berani membangun persaudaraan yang sejati tanpa memandang latar belakang orang lain. Dengan itu kita menghadirkan kerajaan Allah, bukan hanya gereja yang megah, tapi pribadi kita masing-masing
pribadi yang menjadi tanda saran ragu-ragu yang jelas. Itulah istilah gereja, sakramen keselamatan untuk semua orang. Begitu melihat orang Katolik yang tak pernah boleh dimanapun berbuat jahat, orang akan mengatakan, oh inilah hidup itu seharusnya. Hidup yang karena mempunyai iman yang demikian kepada Allah yang Maha Rahim, melahirkan kebaikan, kerahiman, persaudaraan sejati tanpa membeda-bedakan orang. Sakramen keselamatan menuntut orang agar orang tidak tersandung-sandung, tidak kesasar, melainkan sampai pada tujuan di mana kita dulu diciptakan oleh Allah. Gambar Allah yang dikasih oleh Allah untuk hidup bersama dengan Allah, terkotori oleh dosa tetapi ditebus karena Allah Maha Rahim. Saya selalu mengatakan yang sekarang menjadi hobinya para ibu-ibu, selfie. Kalau hasil selfie-nya jelek, ulangi lagi, ulangi lagi. Sampai kering saya berusaha tersenyum. Diulangi lagi. Kalau hasilnya itu pastilah segera di-delete semua di-delete. Apalagi kalau kemudian hasil selfie itu menghasilkan kenangan yang pahit, semuanya di-delete. Kita manusia gambar Allah, hasil selfie Allah yang telah diciptakan oleh Allah, entah dulu dengan Oppo atau dengan Apple atau dengan apa saya tidak tahu. Tetapi begitulah Allah berselfie dan hasilnya adalah gambar dirinya. Santo Yohanes Bapa Tiga mengatakan, begitu baik Maha Rahim Allah sehingga Dia mengutus putranya agar tak seorang pun hilang. Artinya gambar kita, hasil selfie Allah itu memang sungguh-sungguh amat baik, seperti kata yang ditulis dalam kitab Kejadian. Bukan sekedar baik untuk manusia, kitab Kejadian mengatakan dan aman baiklah adanya. Itu dikatakan setelah Allah melihat, seperti pada ciptaan lain Allah melihat, memeriksa, memilih, menambahi, mengurangi, mengontrol, memperbaiki dan seterusnya. Setelah Allah melihat dan baik adanya. Tapi untuk manusia dikatakan setelah Allah melihat, maka dan baiklah adanya. Karena itu Santo Yohanes mengatakan begitu baik Allah sehingga tak seorang pun akan dibiarkannya hilang, tak akan di-delete hasil selfie Allah manusia itu. Yesus dalam 10:10 Yohanes mengatakan, Aku datang agar manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Bukan agar manusia mati. Yesus datang bukan untuk membunuh, tapi agar manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Saudara dan saudari sekalian,
ingatlah baik-baik moto tabisan saya. Tuhan tidak membedakan orang. Maka bukan hanya di antara kita, dengan semua siapapun di luar, marilah kita juga tidak membeda-bedakan orang. Kita yang telah didamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus, sebarkanlah kebaikan, karena kita mengandung madu, jaminan keselamatan yang dianugerahkan oleh Kristus sendiri, mengangkat kita menjadi anak Allah dari Bapa yang Maha Rahim itu. Marilah kita sebarkan kebaikan. Semoga semua orang juga berjalan bersama kita dalam persiapan yang abadi menurut kata-kata Monsinyur Henry Santo almarhum, menuju kepada Allah yang sama. Tuhan memberkati.